bagaimana kabarmu hari ini? Baik kakak. Nah, di sini kita akan belajar tentang dialogue of rejection and negotiation, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai dialog penolakan dan negosiasi. Apakah kalian siap? Siap kak. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut tentang dialog penolakan dan negosiasi, kita harus memahami dulu apa itu kalimat penolakan dan apa itu teks negosiasi. Kalimat penolakan merupakan kalimat yang memuat penolakan atas ajakan atau pemberian dari seseorang. Sedangkan teks negosiasi adalah teks yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan kepentingan yang berbeda. Bagaimana sampai sini? Apakah sudah paham? Faham kakak. Nah, kalau sudah paham, kita akan mengenal ciri-ciri dari kalimat penolakan dan teks negosiasi. Kalimat penolakan memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, menggunakan kalimat yang bernada menolak, tidak menerima, dan tidak setuju. Kemudian yang kedua, kalimat penolakan menggunakan kata-kata penolakan seperti tidak bisa, tidak mau, dan tidak setuju. Kemudian ciri yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan, baik, dan hendaknya diawali dengan kata maaf dan diakhiri dengan kata terima kasih. Bagaimana? Apakah sudah paham? Faham kakak. Nah, untuk lebih memahami beberapa ciri dari kalimat penolakan, saya akan memberikan beberapa contoh kalimat penolakan. Contoh yang pertama, mari kita baca bersama. Maaf ya, untuk hari ini saya belum bisa berfoto dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, dari kalimat itu diawali dengan kata maaf dan diakhiri dengan kata terima kasih. Nah, dari kalimat itu, manakah kata yang menunjukkan penolakan? Kata belum bisa. Benar sekali. Kata belum bisa merupakan salah satu jenis dari kata penolakan. Kemudian, lanjut contoh yang kedua. Mari kita baca bersama. Maaf, saya tidak bisa mengerjakannya sendirian. Saya perlu bantuan. Nah, dari kalimat itu, manakah kata yang menunjukkan kata penolakan? Kata tidak bisa. Benar sekali. Tidak bisa merupakan salah satu contoh atau salah satu dari jenis kata penolakan. Kemudian kita lanjut untuk contoh kalimat yang ketiga. Mari kita baca bersama. Saya tidak setuju dengan pendapatmu. Mari kita mencari solusi lain. Nah, dari contoh yang ketiga ini, manakah kata yang menunjukkan kata penolakan? Tidak setuju. Ya, benar sekali. Kata tidak setuju merupakan salah satu jenis dari kata penolakan. Bagaimana sampai sini? Apakah sudah paham? Faham kakak. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu ciri yang pertama, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian ciri yang kedua, yaitu mengarah pada tujuan yang praktis. Kemudian ciri yang ketiga, memprioritaskan pada kepentingan bersama. Kemudian ciri yang keempat, yaitu menjadi sarana untuk mencari penyelesaian. Kemudian ciri yang kelima, memprioritaskan kepentingan bersama. Kemudian ciri yang terakhir atau ciri yang keenam, yaitu selalu ada proses dialog atau tawar-menawar. Nah, bagaimana? Apakah di sini masih bingung atau sudah jelas? Masih bingung kak. Nah, kalau masih bingung, mari kita tonton video contoh dari teks negosiasi berikut. Berikut adalah videonya. Bos, bisakah besok saya izin untuk libur? Maaf ya, untuk besok belum bisa. Soalnya besok banyak pekerjaan lembur. Tapi anak saya ingin ke rumah neneknya, bos. Boleh ya? Bagaimana kalau lusa?
Saya akan izinkan kamu libur 2 hari. Tapi untuk besok benar-benar tidak bisa. Wah, boleh bos kalau begitu. Terima kasih. Iya sama-sama. Nah, dari video tersebut terdapat kalimat tawar-menawar dan di mana kemudian menjadi kesepakatan bersama antara bos dan karyawan. Nah, dari video tersebut, manakah yang menunjukkan kalimat tawar-menawar? Dalam tahu kak. Oke, jadi kalimat tawar-menawar dalam video tersebut ditunjukkan dari kalimat yang diucapkan oleh karyawan, yaitu tapi anak saya ingin ke rumah neneknya, bos. Boleh ya? Dan kalimat yang diucapkan oleh bosnya, yaitu bagaimana kalau lusa? Saya akan izinkan kamu libur 2 hari, tapi kalau besok benar-benar tidak bisa. Bagaimana? Apakah sudah bisa dimengerti? Bisa kakak. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Dari video teks negosiasi antara bos dan karyawan tersebut, apakah hasil negosiasi antara keduanya? Kesepakatan bersama. Benar, tapi masih kurang tepat sedikit. Jadi, hasilnya adalah antara bos dan karyawan sama-sama saling menyetujui atau saling bersepakat untuk karyawan tidak bisa libur untuk hari besok, tapi akan diganti dengan libur lusa selama 2 hari. Bagaimana sampai sini? Apakah sudah paham? Faham kakak. Baik, jadi penjelasan materi mengenai dialog penolakan dan negosiasi cukup sampai sini ya. Kita lanjut ke penugasan. Jadi, untuk penugasan kali ini, saya akan memberikan video dan tugas kalian adalah menentukan mana kalimat penolakan dan mana kalimat negosiasi. Berikut videonya. Hai Sinta, apa kabar? Hai juga Andreo, aku baik. Bagaimana kabarmu? Aku juga baik, Sin. Apakah kamu ada acara malam ini? Aku ingin mengajakmu makan malam bersama. Maaf Andreo, untuk malam ini aku belum bisa. Karena malam ini aku ada acara keluarga. Oh begitu, bagaimana kalau besok malam? Aku akan menyesuaikan jadwalku dulu ya. Aku akan menghubungimu lagi. Baiklah Sinta, aku tunggu ya. Oke Andreo. Sekian pembelajaran tentang dialog penolakan dan negosiasi. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajar.